Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Catatkan yang Engkau hadirkan, yang berniat hadir, yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah, penuh dengan limpahan kasih sayang-Mu. Jadikan pertemuan ini membuka hati yang tertutup, menyembuhkan hati yang berpenyakit, melapangkan hati yang sempit, mencahayai hati yang gelap gulita. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sudah, boleh berdiri, tapi yang belakang jangan ada yang terhalangi ya. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Pak, maaf terbelakangi ya, guru-guru kami, para sesepuh, orang tua, para pimpinan di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Sebetulnya saya ingin duduk, tapi kalau duduk kelihatannya ada yang terkecewakan ya. Tapi kalau ibu ngobrol terus, jadi saya kapan ceramahnya? Bu, sudah siap? Baik. Bapak Ibu yang baik, ada 3 hal yang sangat diinginkan oleh manusia. Manusia itu pasti ingin bahagia, tidak ada yang mau sengsara. Manusia ingin mulia, tidak mau hina. Dan manusia ingin selamat, tidak mau celaka. Betul? Tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana rahasianya hidup bahagia, hidup mulia, hidup selamat. Al-Quran sudah memberitahu resepnya, sederhana resepnya. Surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat, ada lanjutannya. Ini di dunia saja dulu ya. Di akhirat walanadziyannahum, dan Allah akan mengaruniakan di akhirat nanti lebih baik bi ahsani ma kanu ya'malu. Ajrahum ma kanu ya bi ahsani ma kanu ya'malu. Maaf, di akhirat nanti Allah akan memberi yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Nah, di dunia ini bahagia, mulia, bekal selamat itu namanya hayatan thayyibah. Tahu syaratnya? Apakah banyak harta pasti bahagia? Jawab. Apakah banyak harta pasti bahagia? Belum tahu, kan belum nyoba ya. Tidak. Harta bukan jaminan kebahagiaan. Apakah kalau kita punya jabatan tinggi pasti bahagia? Tidak jaminan. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, semua itu adalah ujian, tidak jaminan bahagia. Kalau kaya bahagia, berarti yang paling kaya, yang paling bahagia, dan yang gak punya uang paling menderita. Tidak. Kalau itu yang terjadi, mungkin orang berprasangka, oh Allah tidak adil. Tidak, orang yang banyak uang juga tidak sedikit yang bunuh diri, yang terkenal juga bunuh diri karena stres. Bahagia itu ada pada man amila sholih, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki
maupun perempuan, dan dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kehidupan bahagia yang baik. Jadi kunci bahagia itu intinya pada amal soleh dan dasarnya iman. Kalau disingkatkan, bahagia itu di mana? Pada iman dan amal soleh. Kurang bahagia kenapa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Bagaimana tentang harta? Kalau menjemput hartanya pakai iman dan dengan cara yang benar, amal soleh menjemput harta bahagia. Kalau sudah punya harta, dengan iman dipakai memperbanyak amal soleh, baru bahagia. Kalau saya lihat dari depan, maaf ya, ini wajah ada kemiripan nih. Ini wajah bakal meninggal nih. Benar atau benar? Kalau meninggal bawa apa? Bawa amal. Di dunia bahagia karena amal soleh, meninggal husnul khotimah, hadiah bagi yang beramal soleh. Dikubur kita punya teman, yaitu amal soleh. Makanya gak usah ribet hidup ini. Hidup ini hanya untuk beramal soleh. Sederhana hadirin. Pertanyaan, amal soleh itu kuncinya ada berapa? Jom. Ini kan mau meninggal, nah? Amal soleh itu syaratnya ada berapa? Ya ngacung. Ini pasti udah pada tahu, cuma rendah hati ya. Selalu baik sangka, Pak. Syaratnya hanya 2. Gimana kita mau meninggal nanti nggak jadi amal? Syaratnya cuma 2. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya ittiba kepada Rasul, benar menurut tuntunan Islam. Di sana bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada. Wah, itu mobilnya bagus, padahal dia jarang sholat, nggak akan bahagia. Demi Allah tidak akan bahagia. Itu koruptor itu kaya raya, demi Allah tidak akan bahagia. Siapapun yang bergelimang dosa dan maksiat, tidak ada cerita bahagia. Karena bahagia itu milik Allah, hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita tidak usah iri sama dunia, ya. Nah, jelas Bu? Jelas tidak? Baru juga mulai sudah jelas. Demikianlah hadirin sekalian. Senang sekali saya baru dimulai sudah selesai. Jadi yang ikhlas itu merupakan kunci pelajaran terpenting, terbesar dalam hidup ini. Karena kalau orang tidak punya ikhlas, tidak punya amal. Innamal a'malu, amal itu tergantung niat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat, tidak sampai. Nih buktinya, hadis sahih nih ya. Yang pertama dihisab di akhirat, tahu siapa? Oh, Pak, maaf, itu yang di atas ini boleh dipindahkan. Kelihatannya apa tuh, sutra ya? Pindahkan apa ke bawah ya, sutranya. Nah, oh itu bahagia kan? Amalan yang paling dicintai Allah membahagiakan orang. Nggak susah menurunkan itu. Itu ada tas, mau jual atau diwakafkan tasnya? Boleh diturunkan tasnya? Iya. Bapak bahagia? Aduh, tuh nggak sulit beramal ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang bisa dipindahkan ya?
Jadi pelajaran apa yang terpenting dalam hidup ini dan latihan apa? Latihan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan yang pertama dihisab, tahu siapa? Mujahid, orang yang meninggal di medan perang. Ketika di akhirat dihisab, ditampakkan karunia Allah dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan ini karena Engkau, Allah Maha tahu segala isi hati. Wa huwa alimun bidati sudur. Allah berfirman begini, kata dusta kamu, bohong, kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, pahlawan. Dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Jadi saya mau sehebat apapun teriak, gak ada yang lihat saya. Lihat yang ini. Ada dari mana? Dari tadi ya. Coba istighfar, kata yang belakang pada emosi ya. Ini pertanyaan kemana lagi? Al-Hakim supaya kelihatan ke bawah. Alhamdulillah. Dah kelihatan enggak? Dah betul. Ya. Terima kasih. Duduk di sana aja deh. Ya. Minta maaf sama ya. Kasih jalan Pak, kasihan. Itu ilmu pidato begitu Pak. Kalau lagi pidato ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Lagi begini aja ada kupu-kupu, semua lihat kupu-kupu ya. Lanjut. Di mana tadi saya? Mujahid telat semuanya. Kagak, dusta kamu. Allah tahu semua niat. Ternyata dia niatnya ingin dipuji sebagai pemberani, sebagai pahlawan, dan orang-orang sudah menganggap dia pemberani, pejuang, tapi Allah menganggap dia pendusta. Tahu apa akibatnya? Diseret, tertelungkup, masuk neraka. Tidak kurang pedulinya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang satu saja, apa? Niatnya ternyata dia ingin dipuji orang, ingin cari kedudukan di sisi orang. Tahu yang kedua dihisab nanti? Orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, itu yang kedua dihisab. Saya mohon maaf ya, mungkin di sini ada para ustaz ulama. Mungkin nanti, maaf ya, semoga Allah menyayangi Ustaz Abdul Somad, tapi itu yang kedua dihisab. Ustaz maaf kalau menyimak tayangan ini nanti ya. Ustaz Adi Hidayat itu kedua. Pasti agim ya kan. Gak kuat saudara pengen saya dihisab ya. Sama, ada yang masuk surga dengan kedudukan tinggi karena ilmu agama dan dakwahnya, tapi ada yang Allah berfirman, kagak, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin disebut alim, ingin disebut ustaz, kiai beken, ingin disebut ulama dari kondang. Dusta kamu, diseret, terpelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang satu saja. Apanya? Yang dicari ternyata bukan Allah dari dakwah itu. Dicarinya adalah kekaguman orang, pujian orang, bangga disebut dai, senang diundang ke sana sini, bangga ketika banyak yang dengar. Allah tidak suka. Termasuk yang baca Quran, ada yang masuk neraka padahal tahsinnya sempurna, hafalannya baik,
lebih suka disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah, dusta. Diseret tertelungkup. Kenapa? Tidak kurang agamanya, tidak kurang baca Qur'annya, hafalannya, kurang satu saja. Apa? Hatinya. Senang banget cari kedudukan di hati manusia. Kalau yang ketiga dihisab adalah dermawan. Ada orang yang sedekah, terus sedekah kemana-mana. Ketika di akhirat ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Tidak ada satupun kesempatan sedekah kecuali saya sedekah. Saya lakukan karena Engkau ya Allah. Allah tahu segala isi hati. Kata dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan. Dan demikianlah orang-orang menyebutmu di dunia ini sebagai dermawan. Di sisi Allah tidak. Diseret dalam keadaan terlungkup, masuk neraka. Padahal dermawan luar biasa. Kenapa? Hatinya lebih menikmati penilaian orang, pujian orang, kekaguman orang. Ini pertama. Apakah kalau kita berbuat baik kita pasti bahagia? Jawab hadirin, jangan bikin saya emosi udah malamnya. Apakah kalau kita berbuat baik pasti bahagia? Tadi kan syaratnya dua, niat dan benar. Kalau tidak gini aja daripada kita berdebat. Gini, Bu, kalau ibu masak untuk suami, Pak, hari Ahad nih, besok ya, ceritanya surprise, Pak, saya udah masak masakan spesial untuk sarapan kita pagi ini. Ini adalah masakan kesukaan Papa. Suami langsung begini, aduh, ibu kok nggak bilang-bilang? Namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Emang kenapa Pak? Pagi ini saya udah ada janji sama teman-teman sepedahan mau makan bubur sama-sama. Jujur Bu, jangan langsung soleha, yang asli dulu ya. Gimana perasaan ibu? Udah masak, suami ternyata punya janji. Jujur, gimana? Ya malah apa Bu? Kecewa terus? Mangkel, jengkel, apalagi Bu? Wajahnya juga kapok, gak akan dimasakin lagi. Tuh, masak buat suami berbuat baik, tapi kenapa ujungnya jadi begitu? Jengkel, kesel, kecewa, sakit hati, gak lagi masakin lagi. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Memang kalau ibu-ibu yang ikhlas bagaimana? Begini, Pak, kita sarapan bubur, maaf. Kenapa Pak? Saya ada janji. Oh, Papa sudah ada janji? Pak, ingat ya, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya sekarang. Tapi ibu sudah masak, capek. Tenang Pak, saya masak, saya niatkan jadi amal soleh. Allah sudah menyaksikan saya masak, Allah tahu saya ingin membahagiakan Bapak, tapi takdirnya belum hari ini dimakan. Berangkat sayang, jangan ragukan perasaan. Gimana? Bagaimana? Saya tahu pikiran Bapak-Bapak. Kok istri saya nggak gitu lah? Dengar ya. Ini cerita orang ikhlas, ngarang saya. Semua orang udah seneng ya kan? Hanya cerita orang ikhlas. Belum ketemu saya juga dengan yang kayak gitu, tapi udah senang. Apalagi kalau kita ketemu orang ikhlas, auranya tuh beda. Orang ikhlas tuh hatinya tenang, bahagia, lapang, menyebar. Kenapa Rasulullah kalau sahabatnya berjumpa semua senang? Karena Rasulullah ikhlas. Orang ikhlas itu beda auranya, menyebar,
membuat kita senang berjumpa dengannya. Ketemu orang ikhlas lebih bahagia, apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas. Masya Allah, selesailah ribet-ribet itu. Wow, kenapa jadi bengong begitu? Makanya udahlah, nggak usah terlalu pusing dengan dunia ini. Kita kerja keras dan sebagainya, tapi niatnya sebagai amal soleh. Jadi mari kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah itu saja sekarang, luruskan niat. Beda rasanya kalau sudah lurusnya. Bangun tidur, lalu kita ke toilet bersih-bersih, mandi kalau mau mandi sebelum tahajud. Niatkan, ya Allah, saya berniat membersihkan diri ini karena Engkau. Terimalah jadi amal soleh, ya Allah, agar saya bisa mengabdi kepadamu dengan sungguh-sungguh. Beda itu. Kemudian kita berwudu, niatkan, ya Allah, tidak perlu dizaharkan, ya, apalagi kalau di toilet. Hati itu, ya Rabb, saya berwudu. Rasulullah menyuruh berwudu, Engkau memerintahkan saya lakukan berwudu ini semata-mata hanya Engkau, ya Allah. Terimalah wudu saya ini, ya Allah. Rasakan bagaimana berwudu itu enak hadirin. Jatuhnya air dari tangan, jatuhnya air dari kumur-kumur, jatuhnya air membasuh wajah. Terasa ini tuh bagian karunia Allah menjatuhkan dosa-dosa kita. Kan jatuhnya air itu menggugurkan dosa. Sempurnakan tanpa harus berlebihan. Coba sedikit orang yang berwudu dengan niat cari ridho Allah. Kalau niatnya cari ridho Allah, wudu bekal bagus, bekal enak, Pak. Coba saja rasakan. Ya Allah, saya niat Engkau memerintahkan wudu, Rasulullah memberi contoh, saya lakukan ini karena Engkau, ya Allah. Wudu itu kan penggugur dosa. Jarang Pak orang melakukannya. Kalau orang tidak jelas niatnya, pasti wudunya ceplok, asal aja. Mau sholat, bulatkan di hati, ya Allah, saya niat tahajud, semoga Engkau ridho. Terimalah tahajud saya ini, ya Allah. Itu beda dengan orang yang mengerjakan sholat. Apa bedanya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Bedanya dari niat. Orang mengerjakan sholat, udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah sih, pasti udah deh. Allah, begitu dia ngomong sendiri. Tidak jarang lagi ruku baca at-tahiyat, baru tahu sadar ketika turun, salah. Sami Allah. Berapa banyak kita sholat dan kita tidak menyadari kita sedang sholat, betul? Demikian wan subhanallah Allah subhanallah subhanallah demikian wan namanya dunia mati 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 Allah subhanallah Allah berkata itu pada kata sesuatu. Apa ini? Apa itu? Rugi. Kita belum tentu panjang umur. Padahal hidup ini hanya nunggu waktu sholat. Hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh kita tunggu, sudah selesai subuh kita tunggu sholat zuhur sambil kita isi dengan amal soleh lainnya. Apakah amal soleh ngurus keluarga, apakah amal soleh berdagang, apakah amal soleh ngantor, apakah amal soleh belajar, ngajar, itu amal soleh. Nanti zuhur sholat lagi, tunggu lagi waktu asar dengan amal soleh yang lain. Ya begitulah hidup. Hidup ini kan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tentang rezeki, tenang. Kita diciptakan lengkap dengan rezeki kita. Jangan takut tidak ada rezeki. Takutlah
tidak jadi amal soleh rezeki kita. Halo? Ini serius. Kita capek-capek mikirin yang udah dijanjikan oleh Allah. Kita ini diciptakan, ini sedikit mengulang ya, dari sholat nanti kita terusin. Dengar dulu, bagi yang cemas-cemas tentang rezeki, tenang. Waktu kita di rahim ibu, ingat tidak? Enggak. Masa ingat di rahim? Rezeki kita ada atau tidak? Jawab, ada atau tidak? Cukup atau tidak? Mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Jawab. Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi, rezekinya udah ada. Sebelum otak ini jadi, rezeki udah ada. Bertemunya sel telur dengan sperma itu pasti pakai energi, ada tenaganya, itu ada rezekinya. Sampai kita 9 bulan di rahim, nggak bisa kemana-mana, rezeki yang datang. Lahir ke dunia, jadi bayi. Waktu kita bayi, rezeki kita ada atau tidak? Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu membesar, rambut, gigi tumbuh. Tapi ada bayi yang ibunya melahirkan tidak mengeluarkan air susu. Gimana tuh nasib bayi? Ayo, gimana? Sapi yang mengeluarkan. Jadi mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Jawab. Coba dipikir, masa yang gini aja? Jadi yang jelas gimana ini? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Mana ada sapi ngedeketin bayi, itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Kenapa susu sapi? Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Padang. Demi Allah dia akan datang ke sini. Kan ada sahabat kita Ustadz Reza yang punya peternakan sapi perah di Selandia Baru. Ya, saya ke sana. Ini sapi segini banyak, dikemanakan air susunya? Jawabnya apa? Diekspor. Masya Allah, sapinya di ujung, tapi yang punya rezekinya demi Allah datang ke sini. Pakai kontainer, dibawa ke pelabuhan, masukkan ke grosir, bawa ke supermarket, dibeli, bawa ke dapur, masukin botol, kucuk-kucuk, masuk. Tuh, jadilah segede gini. Jadi sekarang Bapak mengerti kenapa manusia tidak boleh nikah sama sapi. Kenapa? Karena rasa susu. Bukan, karena beda jenis. Ketinggian ilmunya. Nih Pak, saya umur sekarang mau masuk 62 tahun. Tiap hari minum 62 tahun, tidak pernah tahu mata airnya di mana. Siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan, pH-nya jadi 7. Demi Allah datang tuh. Barusan saya dijamu, tapi saya lihat meja makan. Ya Allah, engkau datangkan ke sini kepala ikan. Aduh, itu saya tidak tahu, izin tidak kepada orang tua ikan yang anaknya terbunuh. Ikan mati gara-gara ada saya. Belum lagi karedok tadi. Kacangnya dari mana, garamnya dari samudra mana,
nasinya dari mana, asamnya dari gunung mana, cabenya, ngumpul di meja. Demi Allah tiap hari kita dijamu oleh Allah seperti itu. Benar? Benar atau benar? Puluhan tahun masa masih curiga terus? Masa curiga? Gak mungkin kita curiga ke Allah. Rezeki itu urusan Allah. Urusan kita tuh jadi amal atau tidak. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya jujur, tidak punya benar dalam niat dan cara ngejemput rezeki. Itu kerjaan kita. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau dikasih oleh Allah. Dikasih rezeki itu pasti, tapi syukur itu amal kita. Kita menderita bukan kurang rezeki, Pak, kurang syukur. Benar? Sibuk aja mikirin yang gak ada. Wah, rugi nih. Kenapa rugi? Harusnya saya untung 7 juta, tapi sekarang cuma untung 3 juta. Kata siapa harusnya 7 juta? Ngarang kalau belum ada, belum jadi rezeki. Kita mah ya harusnya. Karena ada yang kayak gitu, Pak. Kita harusnya untung 20 juta. Kata siapa? Kalau Allah mau ngasih 3 juta, ya 3 juta yang datang. Yang nggak ada jangan dianggap sudah rezekimu. Karena ada tuh, Pak, yang harusnya saya dapat uang. Kata siapa? Kalau udah waktunya dapat, ya dapat segitu. Tapi ya kita hobinya marah, bukan mensyukuri yang ada, tapi sibuk aja dengan yang tidak ada, ya kan? Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar ketika Allah memang sedang menahan rezeki kita sesuka Allah. Kayak COVID kemarin, wah bisnis kami rugi. Apa rugi? Sok tahu. Tapi usaha kami jadi untungnya sedikit. Ya emang bagiannya segitu. Kemarin itu COVID itu bagian mantap namanya, makan tabungan. Tapi tabungan saya habis, berarti mindset, makan aset. Jual sepeda, jual HP, nggak apa-apa. Waktunya jual aja. Dulu juga lahir nggak bawa HP, benar? Relax saja. Kalau lagi bikin sulit, ya kerja yang bagus, banyak tobat, nikmati aja kesulitan. Tuh buktinya COVID nggak jelas pada kemana si virus, ya kan? Ya kan? Bingung semuanya juga kemana dia. Ya kan, sotoy, biasa aja. Giliran diambil oleh Allah, ya udah, nggak apa-apa. Tukang parkir banyak mobil itu nggak pernah sombong, ganti-ganti nggak takabur, diambil sampai habis nggak menderita. Tuh belajar. Harusnya kan tukang parkir tuh bertubi-tubi diambil mobilnya, tenang aja. Karena bukan punya dia, ya kan? Kalau Allah mau ngambil, ya suka-suka yang punya dong. Enak aja nyebut musibah. Wah, saya kena musibah, dompet saya hilang, uang saya hilang 2 juta. Ya kalau Allah mau ngambil, ya udah. Nggak usah dipikirin, udah nggak ada, masa dipikirin? Ya, mau ngapain mikirin yang diambil oleh Allah? Mending mikirin yang ada. Halo? Coba kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Takut salah jawab ya. Nyebut syukur takut hilang betulan. Nyebut sabar takut salah. Ayo, kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Ya sabar dan bersyukur. Benar. Banyak mana kalau dompet hilang? Banyak sabarnya, banyak syukurnya. Jawab. Ini berat ini. Gini caranya, kalau dompet hilang, lihatnya yang nggak hilang. Alhamdulillah, yang hilang cuma dompetnya aja, nggak dengan celananya. Bagaimana kalau hilang dengan celananya? Alhamdulillah, untung saya nggak ke bawah. Lebih
lebih banyak yang disisakan oleh Allah daripada yang hilang, benar? Dan kalau memang udah waktunya hilang, pasti hilang, udah selesai. Kenapa sih pakai capek mikirin yang nggak ada? Piring pecah, udah waktunya. Nih kacamata ada waktunya dia pecah nih Pak. Emang mau nempel terus umur hidup? Ada waktunya pindah-pindah. Ban meletus, udah pasti rezeki tukang tambal Pak. Gembira kita itu, alhamdulillah. Kenapa kok Pak gembira ban meletus? Berarti kita bagi-bagi rezeki dengan tukang tambal Pak. Saudara kita happy. Udah nyampe ke sana, Pak. Ada berapa bocornya? Hanya satu Pak. Tambahin dong. Kita kan suka minta tambah. Berapa ini Pak? 30.000. Bayar 50.000. Nambah sendiri gak akan bisa, benar? Alhamdulillah. Kata tukang tambal, ya Allah, ini motor sejujurnya jelek, tapi yang punyanya bagus akhlaknya. Ganti ya Allah motornya dengan motor bagus. Tuh doanya diijabah, Bapak nanti ada rezekinya dapat motor bagus. Daripada meratus lagi dasar motor jelek, diinjak masuk kaki dia ke dalam jari-jarinya, infeksi, tetanus, diamputasi. Sudahlah, nikmati hidup ini, benar? Kalau lagi dia ambil rezekinya oleh Allah, ya yang punyanya juga Allah. Ngapain sih nyebut musibah? Si itu pinjam uang ke saya, tapi dia nggak ngurangin. Ya udah, syukurin yang ada. Mau ngapain mikirin uang yang nggak ada? Namanya juga untung bukan kita yang pinjam ke orang. Halo? Dia jadi gimana dong? Ya tagih baik-baik. Kalau belum bisa beri ke lapangan. Kalau dia udah nggak berdaya, halal, beres. Enak aja ngomong gitu. Ya enak, sekarang kan ceramah. Ya terserah lah kalau mau menderita. Ngapain dunia ini bikin stres, ya kan? Rasulullah SAW tuh kalau punya hasil ghanimah, Rasul tuh kaya raya Pak. 1/5 dari ghanimah itu kan untuk Rasulullah. Ada orang datang mau emas, bukan dipilih dulu emasnya yang kecil-kecil nih, enggak, Rasul ambil sedekah tuh. Rasul gak pernah dihitung-hitung model kita masuk ke saku raba-raba dulu hari. Makanya hidup kita menderita tuh, karena kita tuh benar-benar lengket sama dunia. Gak usah biasa-biasa aja sama dunia ini, ya. Cuman mampir aja, jangan lengket sama dunia ini. Penyebab kita menderita dengan dunia itu karena kagum kepada dunia dan lengket di hati kita. Gak usah kagum, dunia ini kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar itu gak akan minum walaupun seteguk. Saking gak ada harganya nih dunia, kafirin, zolimin, munafikin, orang yang durjana, orang yang mengingkari Allah, kasih aja dunia ini. Gak akan dibawa kemana-mana, paling ngaku-ngaku aja begitu. Kasih asam urat, gak mau dia makan kacang-kacang. Kasih kolesterol, saya juga. Udah. Jadi saya ngomong apa jadi kesini ceramahnya ada. Ya, jadi gimana sekarang? Ya sekarang kita usahakan apapun yang kita lakukan cari ridho Allah aja. Bapak, kenapa Bapak ngantar anak? Ya anak titipan Allah. Saya kepala keluarga, saya harus berikan. Apakah Bapak berbuat baik ke keluarga supaya dihargai keluarga? Bukan urusan saya. Urusan saya adalah mendidik, memberi contoh kepada keluarga, berbuat yang sebaik-baiknya supaya Allah ridho. Saya tidak bisa membuat istri jadi soleha, tidak bisa membuat anak jadi soleh, tidak mungkin. Saya tidak sanggup membolak-balik hati. Yang kuasa menyolehkan itu hanya Allah. Tugas kita jadi orang tua itu bukan menyolehkan anak, menyolehkan diri sendiri sambil ikhtiar memohon kepada Allah, anak jadi soleh. Begitu Pak. Bapak nggak bisa motor, kamu harus soleh. Gimana nyolehin anak? Nyolehin diri aja nggak bisa.
kita, nih lelaki dulu sebagai kepala keluarga, kenapa kita bekerja? Bekerja tuh amal soleh, menjemput rezeki. Rezeki udah ada, kita jemput supaya jadi amal soleh. Jumlahnya terserah Allah. Apakah kita penting jadi orang kaya? Enggak penting. Yang penting adalah cukup. Enggak mungkin kita kaya semuanya. Bukan tidak mungkin menurut Allah mungkin semuanya mudah. Tapi Allah membagikan kekayaan beda-beda. Karena bahagia tidak identik dengan kaya. Kalau bagi kita tuh yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ada juga kalau nggak cukup stres, Pak. Perlu 2 juta, ada 2.000 stres. Udah, kita niatkan kerja, ya Allah, saya bekerja, semoga Engkau ridho. Datang ke kantor lebih awal, disiplin. Bapak kok disiplin banget sih? Pengen jadi karyawan teladan? Gak ada urusan. Saya disebut karyawan teladan, gak ada urusan. Saya bekerja sebaik mungkin karena Allah memerintahkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah 291. Dan berbuat baiklah kalian, sempurnakan, profesional kalian, karena Allah mencintai orang yang profesional. Kita disiplin bukan untuk gaji, kita jujur bukan untuk karir. Untuk apa? Allah nyuruh. Nanti gimana dong berharap karir Bapak? Kecil karir, terserah Allah. Yang penting kerja saya jadi amal soleh. 8 jam kerja jadi amal soleh. Tapi gaji sedikit gak ada masalah. Gaji sedikit, yang penting penghasilan besar. Yang penting cukup. Allah ngasih rezeki nggak harus lewat gaji haji. Kalau ngandelin gaji, udah dari dulu juga pada meninggal kelaparan. Banyak yang nggak punya gaji tetap aja hidup. Benar? Benar atau benar? Benar. Hak kerja itu untuk amal soleh. Jangan kerja untuk karir, jangan kerja untuk penghargaan, jangan kerja untuk jabatan. Kerja itu supaya Allah ridho. Ini teman saya, junior saya, sekarang dia naik jabatannya, nggak apa-apa. Sesuka Allah naik-naikin siapa yang Allah kehendaki. Ya, nggak ada urusan kita dengan iri dengki. Kita fokus aja, kerja benar, niat benar, diberi nikmat kita bersyukur, diuji kita bersabar, diambil kita ridho. Ayo saja kita antar, bahagia tuh di kantor, dan Allah akan mencukupi nanti. Enak Pak, gak ada ribetnya, gak ada iri dengki. Mau ngapain iri dengki? Allah ngebagiin sesuka Allah, kenapa kita yang bering-beringan? Benar? Tetangga mau dikasih mobil baru, ya udah. Kenapa Bapak yang jadi melotot? Temen naik pangkat, ibu naik tensi, apa-apaan? Gak nyambung begini. Karena ada yang begitu Pak. Ingat zaman SMA, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin, gak mungkin. Ada yang gak rela, aneh. Gak mungkin jaga ini, pasti guru gak adil. Oh anak-anakku sekalian, ibu salah nilai. Loh kan, apa kata gue juga? Gak mungkin, gak mungkin. Bukan 85, 95. Di belakang tuh kerentang dia. Aneh, orang nilainya naik, dia tensinya naik. Ngapain juga kita dengki-dengkian dia? Halo? Besok mau pilpres, biasa aja, tenang, jangan tegang. Mau ngapain tegang? Pertama, bukan saudara capresnya, ya kan? Yang kedua, kita belum tentu hidup lagi Februari tahun depan, ya kan? Mungkin Desember pada mati kita ini. Yang ketiga, Tuhan itu Allah, bukan presiden. Mau siapapun presidennya, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Karena takdirnya kita di Indonesia kayak gini, mau milih, niatkan aja jadi amal soleh. Kira-kira mana?
Terserah saudara, pelajari saja akhlaknya. Kemudian istiqoroh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, karena episode di Indonesia begini ya, dan niat jadi amal salat. Bismillah, cos, beres. Udah gitu ya udah, nggak usah dibahas. Siapapun nanti yang jadi, ya terserah Allah. Karena jabatan presiden itu bukan tanda kemuliaan, tapi tanda beratnya ujian. Bayangin, 270 juta nanti harus dipertanggungjawabkan. Makanya saran saya, gak usah mau Bapak jadi presiden. Siapa yang mau milih? Jabatannya sebentar. Makanya siapapun nanti yang jadi presiden di antara tiga itu, tetap kita doakan kebaikan. Gak ada ruginya ngedoakan. Gak boleh kita sebel-sebelan. Lu ngapain juga? Langsung bacanya cerah. Tidak ada lagi kecebong dan kampret, karena sudah bersatu namanya kecepret. Udah, saya puas ngomongin hadir. Saya nggak rela lah bangsa kita, umat jadi berpecah belah hanya karena urusan beres sebentar kok Pak. Udah ganti-ganti presiden udah sering, betul? Kalau kita ingin bahagia selamat, dekat aja dengan Allah, pemilik langit dan bumi. Kita tercukupi, mau presiden siapa aja. Kalau Allah mau ngangkat derajat, kita ngangkat. Kalau Allah mencukupi, cukup. Itu urusan dunia, jangan sampai membusukkan hati kita. Gak usah segala dibahas. Jangan terus mencari-cari aib satu sama lain. Mau ngapain? Tobat aja kita. Pada mikir, benar juga ya, benar nggak Pak? Nah, saya mah belum tentu panjang umur, mau bahagia. Saya juga mau nyoblos, tapi nggak akan saya kasih tahu yang mana. Tinggal istiqoroh, udah nggak usah ngebahas yang gitu-gitu lah. Ya, pilih yang kira-kira bisa tanggung jawab dunia akhirat, dah gitu aja. Lanjut. Udah habis nih jam 9. Di sini biasa tidur jam berapa? 11. Saya jam 9 bobo. Waktu tidur nih buat saya sudah kunang-kunang. Baik Bapak Ibu. Jadi sekarang niatkan semuanya. Kalau istri bagaimana? Sama. Ibu, Bu. Suami bagi ibu apa artinya? Suami itu apa sih bagi seorang istri? Sebagai apa? Dia lagi. Apa Bu? Imam. Nah kemarin imam Ramadan gak beres-beres ya kan? Cuma ini atau ini aja, gak ada perkembangan. Teori sebagai imam, faktanya orang berat. Ibu kalau menganggap suami ibu sebagai imam, ibu bakal menderita. Walaupun benar suami itu harus jadi imam. Mau tahu Bu, supaya ibu bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Model-model ini Bu, maaf ya, model-model ini gak bisa diharapkan. Bodoh-bodoh ngebahagiain istri, ngebahagiain diri sendiri aja susah di wajah-wajah ruwet. Bu, mau bahagia? Suami ibu sebagai ladang amal. Pegang itu. Kebaikan suami, ibu syukuri. Amal soleh itu bagi ibu. Ibu dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar. Dan ibu bantu suami jadi lebih baik. Itu pahala buat ibu. Jadi kelebihan dan kekurangan semuanya jadi pahala buat istri kalau diniatkan jadi amal soleh. Ibu gak bisa ngebulak-balik hati suami. Ibu pengen disayang suami, pengen disayang suami. Jawab. Pengen dicintai suami. Gimana caranya? Sebutin.
Bingung dia, bingung, mikir. Coba sebutin gimana caranya supaya dicintai suami, sebutkan. Dandan, gak ngepek. Caranya Bu, kalau ingin suami ibu sayang ke ibu, ibu harus jadi orang yang disayang Allah. Cuma Allah yang bisa membulak-balik hati suami. Ibu mau centil, mau genit, gak ngepek Bu. Tapi kalau ibu melakukan kebaikan sebagai seorang istri, ikhlas, masaknya ikhlas, saya masak untuk suami karena engkau ya Allah, semoga engkau ridho. Saya dandan, semoga engkau ridho. Perkara suami mau ngelirik atau tidak, mau muji atau tidak, itu urusan amal suami. Urusan ibu dandan supaya Allah ridho. Coba, apakah boleh seorang wanita dandan? Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Yang benar Bu, ibu kalau di rumah pakai daster lepet, keluar dandan ya udah pasrah aja. Saya itu inginnya istri saya itu soleha, udah soleha, rupawan, baik hati, hafizah, gimana ya? Justru yang itu kan gak mau sama bapak, terima yang ada, jadi kan pahala sama. Bu, ibu, udahlah gak usah ngarep apa-apa dari suami, namanya juga gak bisa diharapkan. Jadi gimana? Berbuat baik aja, lakukan aja. Tapi suami saya gak menghargai, gak apa-apa. Yang penting Allah terima jadi amal soleh. Nanti ada waktunya, ada saatnya Allah membulak-balik hati suami. Sabar aja, lakukan aja terus. Tiap detik, saya udah berbuat, saya disalahkan suami terus. Pahala sabar, berguguran dosa ibu. Tenang aja, semua letihnya, semua sakitnya, semua capeknya, semuanya ada catatannya di sisi Allah. Kalau ikhlas. Sama kita juga lelaki Pak, gak usah kita ngarep-ngarep ingin disebut suami sejati, penjual, gak usah. Kita jadi lelaki terbaik dalam pandangan Allah, cukup. Istri saya suka membanding-banding sama suami tetangga, gak apa-apa. Dan di tetangganya juga gak akan mau sama dia ya. Gak usah sakit hati. Tadi saya cerita nih, ada seorang bapak-bapak Syekh umur 70 tahun tapi fresh, segar, awet muda. Ditanya, Syekh, apa sih rahasianya? Kok bisa awet muda, segar, sehat terus? Rahasianya cuma satu. Apa? Saya itu tidak suka berargu, tidak suka berdebat. Sederhana saja. Masa Syekh hanya dengan tidak berdebat kemudian jadi sehat, jadi awet muda? Bagaimana mungkin? Saya setuju dengan saudara, setuju. Namanya juga tidak suka berdebat. Makanya di keluarga udah Pak, gak usah berdebat sama istri itu Pak. Udah setuju aja. Bapak ini gimana sih? Jadi suami harusnya jadi tulang punggung, harusnya jadi contoh, malah kayak gini. Iya, saya setuju. Setuju. Dari kemarin setuju. Ini roh, cara masih agim ya. Benar. Enggak lah. Mau ngapain? Kita yang penting itu jadi orang baik kok. Orang mau berhak menghargai kebaikan kita atau tidak terserah, bukan urusan kita. Kita udah berbuat, orang berterima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Orang lain mau balas budi atau tidak, itu urusan dia. Urusan kita berbuat baik setiap waktu supaya Allah ridho. Begitu. Gak usah risau dengan yang akan datang. Namanya juga yang akan datang kan belum ada, bener? Aduh gimana ya kalau saya pensiun? Ya saya nggak tahu. Saudara belum pensiun ya.
Kan ada tuh Pak yang suka stres sebelumnya, lagi kuliah semester 3, gimana ya kalau saya kuliah nanti dapat kerjaan atau enggak? Saya nggak tahu, saya baru semester 3. Bagaimana, jangan-jangan saya nggak dapat kerjaan? Jangan marah, sekarang aja kuliah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Besok lusa Allah yang ngatur. Kalau kita mensyukuri hari ini penuh dengan amal soleh, jaminan Allah, la in syakartum la azidannakum. Besok lusa Allah yang akan memberikan yang terbaik. Nggak usah risau, segala kejadian itu dalam genggaman Allah, segala karunia itu milik Allah. Nggak usah risau. Hadirin, risau tuh kalau tidak jadi amal soleh. Jelas Pak? Pak? Udah jauh-jauh nih saya kesini. Padatkan jam demi jam, menit demi menit, kalau bisa detik demi detik, jadi amal soleh. Itu kerjaan kita. Luruskan niat, lihat sampah, pungut, ya Allah, Engkau takdirkan saya melihat sampah, ambil, masukkan ke tempat sampah, tidak usah diposting. Ini sampah milik siapa? Mungkin ada kalanya untuk dakwah, tapi sudahlah. Masuk ke toilet, di mana misalkan toilet masjid ada peninggalan orang lain yang berkesan, apalagi itu mau diposting, gimana? Jijai, sudah rezeki saudara. Melihat dia, ambil, bersihkan. Punya minyak wangi, gak usah ketahuan. Mau keluar ada kecoa kelentang, gini-gini. Kebetulan bukan? Enggak. Takdir Allah kita ketemu dengan kecoa kelentang. Dia terlungkup susah. Apa yang kebayang? Jujur. Hah? Ayo, apa deh? Mau diapain tuh kecoa? Nah, jangan langsung soleh, asli dulu. Balikin lah, siapa tahu dia mau nikah di ruang sebelah ya. Atau mungkin dia orang tua yang baru melahirkan. Kita nggak tahu, ya kan? Kecoa kan makhluk Allah juga. Dia bertasbih. Takdirnya kita melihat dia cuma satu, nggak bisa telungkup. Kenapa nggak kita tolong? Siapa tahu itu yang membuat kita dibayarin utangnya. Karena kita ikhlas waktu itu. Kebetulan HP ketinggalan jadi nggak bisa posting. Ini posting ini menghancurkan amal, hadirin. Kalau nggak hati-hati, ya kan? Asik lah hadirin. Udah, hidup ini hanya buat sibuk beramal aja. Cari terus kayak pakai radar di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Lihat orang lain, senyumlah. Senyum itu sedekah. Tapi saya senyum, dia nggak ngebalas. Biarin, bibir kita kan yang ini. Kenapa kita mikirin bibir orang? Aneh. Kenapa kita harus membuat orang harus senyum ke kita? Yang harus tuh kita yang senyum. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebar salam. Dia nggak ngejawab. Kurang ajar. Kata siapa kurang ajar? Siapa tahu dia kurang pendengaran, atau mungkin sedang fokus memikirkan masalah. Kenapa jadi buruk sangka? Hah? Tugas kita kan berbuat kebaikan, bukan maksa orang ngejawab. Benar? Sederhana hidup ini hadirin. Kita tuh menderita karena kita ngarep-ngarep dari makhluk, bukan ngarep-ngarep dari Allah. Ibu udah dandan, Mas, gimana penampilan saya? Gak usah nanya, itu jadi masalah lagi. Nanti disebut kesemak sakit hati. Enak hadirin. Terus saja kita dimanapun ada yang kita pikiran yang baik, bicara yang baik. Gak usah segala ditanya kalau gak jadi amal soleh. Ketemu teman udah lama, udah meninggalkan dunia hitam ya, karena teman berubah. Mau ngapain nyebut itu? Jadi orangnya malu disangka ahli maksiat. Udah, nggak usah rewel.
nggak usah segala nanya, nggak usah segala diceritain, tidak usah segala ingin tahu kalau tidak jadi amal soleh. Kita tidak usah ingin tahu tetangga beli itu dari mana, nyicil berapa, mau apa. Bang, turunin bang, amal soleh itu siapa lagi yang naikin? Tadi udah dibawa naik sendiri ya. Jangan sia-siakan amal sekecil apapun hadirin. Siapa tahu beliau ridho, bahagia dan membuat Allah ridho ke kita. Wah, udahlah, nggak usah ribet. Kita kalau ditraktir seneng salah, seneng tuh traktir. Jajan sama-sama, giliran mau bayar, aduh saya ke belakang dulu. Habis. Jika seorang zolim, justru orang takwa tuh hobinya, kesenangannya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kita yang bayarin. Gimana dong kalau uang kita habis besok ada lagi rezeki itu. Emang berhenti gitu kalau uang habis hari ini? Ini kan dari dulu udah sering habis uangnya kan? Benar? Kenapa sih kalau tuh ragu-ragu aja? Yang kita pikir dalam hidup tuh perintah Allah, bukan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Tenang, hadirin, tenang. Tapi saya tuh suka sakit hati oleh masa lalu. Mau ngapain lagi ingat masa lalu? Nggak ada kerjaan. Dulu saya punya rumah itu, sekarang udah dijual. Ya udah, itu udah bukan rezekimu lagi, ngapain dipikirin? Si itu dulu aslinya mau naksir sama saya tapi enggak jadi. Namanya juga bukan jodoh. Kenapa suka capek-capek dengan yang lalu? Yang lalu sudah berlalu. Selesai. Jangan suka mungkin-mungkin. Ma, kamu punya pacar berapa waktu SMA? Mau ngapain? Cari penyakit udah sama aki-aki ini ngebahas SMA. Udah selesai. Bisa menyinggung perasaan. Gak apa-apa. Bapak sangat menjiwai ceramah. Sampai masuk ke tenggorokan. Udahlah hadirin, pokoknya kita pikirannya sederhanakan aja ya. Setiap waktu jadi amal soleh. Belum tentu kita ini panjang umur. Maaf ya Pak, saya mohon juga mendoakan ini salah seorang sahabat ngantar ibunya ke Bandung. Ini baru saya dapat kabar, ngantar ibunya ke Bandung. Kemudian saya mau olahraga dulu ya, olahraga saja bersepeda, ini pesepeda. Kemudian di Nagreg tiba-tiba istrinya dapat telepon. Ini istrinya, iya, ini bapaknya jatuh dari sepeda meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma warhamhu wa'afihi. Meninggal, tidak nyangka. Keluar dari rumah seperti biasa, seperti tadi saya berangkat. Saya pergi dulu ya. Tiba-tiba terakhir itu pertemuan. Kita kan nggak tahu ajal itu 3 rahasianya, 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita bakal mendatengin. Itu beliau mendatangi tempatnya dicabut nyawa, pasti ke sana, pasti ke sana. Kalau di rumah sakit meninggalnya di tempat tidur itu pasti ke sana. Orang akan mendatangi. Tapi yang paling penting itu pertemuan dengan istri, dengan ibu jadi amal atau tidak? Mudah-mudahan jadi amal. Olahraga, berapa banyak yang olahraga dan meninggal ketika olahraga? Niatkan olahraga jadi amal soleh. Makanya ini yang suka lari, olahraga, bersepeda, usahakan niatnya lurus. Ya Allah, saya niat berolahraga. Semoga Engkau ridho tubuh titipanmu ini menjadi tubuh yang Engkau sehatkan. Selain niatnya, pakaiannya juga harus benar. Jangan sampai ngeter. Kan ada itu sekarang. Aku pakai jilbab, tapi jadi kayak pakaian selem. Jilbabnya kecil, dimasukin ke leher, bajunya ngeter. Jadi nggak cocok. Terus meninggal di jalan. Gimana jadi pahalanya? Ya,
Usahakan olahraga juga niatnya benar dan pakaiannya benar, caranya benar. Pakai headset ke sini, jangan lagu lah, mendingan murotal aja, bisa meninggal ya kan? Lagi lari. Kalau dangdut mungkin meninggalnya, saya nggak tahu lagu dangdut kayak apa ya. Tapi kalau misalkan zikir sepanjang lari, meninggal takdirnya lagi lari, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Kita tidak tahu di jalan berapa banyak yang pergi dari rumah dan tidak kembali lagi, termasuk saya sekarang. Saya berangkat, belum tentu saya bisa pulang ke rumah lagi. Kalau takdirnya saya meninggal di laut dengan teman-teman yang bakal meninggal di sana, nanti jatuh ke sana. Yang penting bagaimana selama di penerbangan, di kendaraan, jadi amal soleh. Hanya kalau bisa di mobil itu jangan lagu yang nggak jelas ya. I love you, mati gimana? Termasuk mau tidur. Jadikan amal soleh. Kalau bisa wudhu dulu. Gimana kalau sudah wudhu kemudian saya kentut? Itu urusan ibu, kenapa harus dilaporkan ke saya? Ngadut aja selesaikan dengan suami. Kalau kentutnya sebijaksanaan. Wudhu, ya Allah saya niat tidur, tubuh ini milikmu. Semoga dengan istirahat ini besok saya lebih bisa mengabdi lagi padamu. Saya niat tahajud ya Allah, hanya Engkau yang bisa membangunkan, terima. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tangan sunnah ya, usapkan ke seluruh tubuh. Dan sambil tidur zikir, saya sudah susah tidur, ya udah zikir aja terus. Gak usah lihat jam. Wah, jam segini belum tidur, makin gak tidur. Zikir saja. Allah udah tahu kok. Kalau kita susah tidur, besok gak bisa kerja dengan bagus, gak bisa belajar. Zikir aja, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, astagfirullah. Nanti ditidurkan oleh Allah. Enggak ribet hidup ini. Kalau bersama Allah setiap saat, gak ada ribetnya. Yang ribet itu kebanyakan pikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir, stres. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Salah. Kita pasti mikir terus. Harusnya tiap mikir ganti zikir. Ingat anak, ingat Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang menciptakan anak ini. Engkau yang membolak-balik hatinya. Engkaulah yang menitipkan. Ampun ya Allah, saya belum jadi ayah yang baik. Ampun ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh. Saya belum mendoakan dengan baik. Ampun ya Allah. Kalau lihat anak kelakuannya belum baik, jangan nyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri, evaluasi. Anak saya enggak jujur. Kita jujur tidak? Nggak usah dijawab. Bapak ingin istri ramah, Pak? Pak? Udah Bapak aja yang ramah, ya kan? Ya saya udah ramah, tapi istri saya judes. Ya biarin, itu pilihannya. Ya, tapi saya juga gimana? Udah baik aja terus. Kalau ikhlas, nanti Allah membolak-balik hati. Nggak bisa Pak kita membolak-balik hati siapapun. Ini saya ceramah gini, apa yang bisa saya lakukan? Saya ngebulak-balik hati bapak-bapak, ibu-ibu, gimana? Tahu juga enggak hatinya di mana? Nggak bisa. Saya begini tuh hanya biar jadi amal soleh aja. Mudah-mudahan Allah nerima dengan ilmu yang segini, penyampaian yang kayak gini. Semoga Allah ridho, selesai di sana. Selebihnya Allah yang memasukkan ke hati bapak ibu, Allah yang membulak-balik hati. Apa yang bisa saya lakukan coba? Cuma begini aja bunyi-bunyiannya. Gitu hidup ini. Nah, saudara pulang sana. Jadi orang baik aja terus ya. Kalau mau merokok niatkan jadi amal soleh. Gimana caranya? Susah.
kata para ahli racun, buatlah hati saya tidak suka merokok, buatlah sing pahit. Udah gitu masukin aja, direndam ke ke gayung, selesai merokoknya, beres. Tiap mau beli rokok, ya Allah, pasti nanti dihisab di akhirat. Saya sehari 2 bungkus kali 25 jadi 50.000, sebulan 1,5 juta, setahun kali 12 berapa? Tuh, kalau berapa? 1,5 juta kali 12, saya udah lama menghitung yang kecil-kecil. Berapa? 18 juta? Tuh, yang merokok itu 18 juta setahun. Setahun tuh 2 bungkus 18 juta. Jumatan berapa? 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Merokok 18 juta. Gimana nanti di akhirat tuh? Nah, saya emang gak nyebut halal haram. Oke lah, ya. Ya Allah ampun, belasan juta saya bakar sia-sia, paru-paru saya rusak, saya juga meracunin orang lain. Astagfirullah, amal solehnya matiin, uang buat beli rokok sedekahkan. Coba hilang rasa pengen. Oh gimana dong tetangga saya ada yang ngejelek-jelekin saya. Emang kita jelek apa sih masalahnya? Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita hina betulan gak dihina ya? Saudara mau apa? Orang kelakuan kita ngaco, sholat gak pernah khusyuk, ngerti juga enggak, ngaji jarang, giliran ngaji juga gak ngerti, diamalkan enggak, ikut ke pengajian yang gak berubah, yang berubah itu adalah seragamnya, kelakuannya tetap. Yang meningkat itu cicilannya. Gimana? Mau pengen dihargai gimana? Kita kan saat ini dihargai orang bukan karena mulia, karena Allah aja nutupin kebusukan, kejelekan, aib dan kekurangan kita. Coba kalau kita dihina orang, dengerin penghinaannya, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang aslinya. Mau ngapain sakit hati? Dihina itu penggugur dosa. Sarana kita bisa tobat, sarana kita bisa melatih sabar, sarana kita bisa memaafkan, sarana kita bisa mendoakan kebaikan. Jadi amal soleh. Apa yang pantas kita dipuji? Enggak pantas. Saudara tahu kenapa Agim diundang ke sini? Tahu nggak? Karena 2 hal. Satu, Allah ngasih casing, katanya ini kiai, katanya. Dan yang kedua, karena Allah menutupi dosa, aib, kejelekan, kekurangan orang ini. Cuman itu yang menyebabkan saya datang ke sini. Hadirin, kalau dibuka aib saya bubar ini. Makanya tadi saya dijemput pakai mobil, aduh saya malu dipakai mobil polisi. Aduh, jangan ketahuan. Sama-sama bayar pajak, tapi yang lain susah. Saya tadi dibantu, dimudahkan, bukan karena mulia, karena Allah tutupin aib aja. Makanya kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, jangan busuk hati, ya. Jadikan amal soleh. Jelas? Ini saya cuma iklan aja. Hidup ini sederhana, hadirin. Hidup ini menderita karena kurang ikhlas dan tidak benar. Terus kenapa ya begitu? Karena kita kurang ilmu. Belajarnya kurang sungguh-sungguh, udah belajar juga belum tentu diamalin, itu penyebabnya. Baca Quran kita jarang tahu artinya, itu penyebabnya. Fatihah juga belum tentu ngerti kita, ya kan? Ayat kursi 1 ayat, banyak yang baca, banyak yang hafal, tapi nggak ngerti. Padahal di sana Asmaul Husna begitu banyak. Ayolah Bang, baca Quran dengan artinya. Takdir sekarang kita udah takdir di zaman ini. Sekarang tiap umat Islam punya Al-Quran dalam genggamannya, punya Al-Quran di sini. Ayo belajar di sini lebih banyak. Ya, jangan cuma lihat maksiat nggak ada bahagia, sia-sia nggak ada bahagia.
Cari ceramah para ulama yang ikhlas, ulama yang benar-benar yakin ke Allah, ulama yang ilmunya benar-benar hanya untuk mengabdi ke Allah. Kemudian baca Quran dengan terjemahnya. Ini saya udah sejam lebih nih, pada manteng aja kayak gini melihatnya. Kenapa coba? Kenapa? Karena saudara ngerti bahasa yang saya omongin, ya kan? Coba saya dari tadi ceramah pakai bahasa Rusia, pasti bubar. Kenapa Bapak Ibu cari imam Ramadan yang pendek-pendek? Karena nggak ngerti. Ini manusia bodoh, banyak dosa. Bicaranya sudah didengar begini, tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran kalamullah. Kalau Bapak Ibu sering mendengar terjemah Quran dan terjemahnya, membaca Quran dan itu luar biasa. Banyak orang non-Islam yang tadinya benci ke Islam, mau merusak Islam, membaca terjemah Quran, hasilnya jatuh cinta, dapat hidayah, jadi Islam, membela Islam dan bahagia dalam Islam. Kenapa? Ngerti baca terjemahnya. Kita ini udah bahasa Arabnya nggak bisa, ini kan bisa bahasa Latin kan? Bisa huruf A, B gitu, bisa kan? Bacalah terjemahnya, ya. Udah segitu aja. Kelihatan pada malu nih bacanya. Gue nggak bisa, udah capek saya. Untung dikasih makan dulu Pak tadi Pak. Jadi tenaga saya ngerti kenapa saya tadi dikasih makan ya. Beliau ikhlas. Pokoknya setiap waktu hanya untuk berbuat baik, berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik. Yang baik aja lah. Bahagia itu hanya ada pada kebaikan. Setuju? Mau dunia kaya apa aja, ya silakan. Yang penting kita terus berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Orang berubah jadi baik bukan oleh kita, Allah yang mengubah. Tugas kita adalah harus jadi contoh berbuat baik dengan ikhlas. Orang gak nerima, ya gak apa-apa, terus saja. Anak belum nurut, gak apa-apa, terus saja. Sampai kapan? Anak saya udah gede, terus saja sampai kita mati berbuat baik. Karena berbuat baik itu amal soleh. Nanti ada waktunya Allah membalas yang paling tepat waktunya. Terima kasih hadirin sekalian. Saya berakhir ke Padang 2009 ya. Ada yang ingat ya, nggak apa-apa. Kalau udah tua kan begini Pak. Ciri orang udah tua itu ada berapa? Ada 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa. Seneng ya. Udah, insya Allah semoga ada takdir saya bisa silaturahim lagi ke sini ya. Insya Allah ini masjid indah barokah, masya Allah, alhamdulillah. Doakan kalau sholat di sini ya. Yang jadi jalan ini masjid sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dulu sebelum diciptakan kita. Tempat ini akan ada masjid indah. Nah yang beruntung itu yang kepilih jadi jalan. Nah kita doakan supaya diberikan keikhlasan, supaya jadi amal ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menata, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat serta aib kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan kami untuk menjauhi maksiat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Bahagiakan sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi orang tua kami dari fitnah kubur, ringankan hisabnya, jadikan ibu bapak kami ahli surga. Ya Allah, lindungi orang tua kami dari azab neraka. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah dan ilmu bagi kami. Berkahi ilmunya ya Allah, muliakan keluarganya, keturunannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan, bahagiakan dan berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, keluarga yang kuat imannya, keluarga yang Kau penuhi dengan akhlakul karimah, keluarga yang Kau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah, keluarga yang benar-benar ahli syukur, yang indah karena kesabaran. Ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, hafiz, hafizah. Jadikan anak-anak kami berakhlakul karimah. Berikan jodoh terbaik dalam hidupnya ya Allah. Berikan masa depan penuh kemuliaan dunia wal akhirat. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di surga ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, jangan biarkan satupun yang ada di tempat ini yang bermasalah kecuali Engkau beri jalan keluar ya Allah. Yang sedang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan. Yang hidupnya resah gelisah kecuali Engkau tenteramkan. Jadikan yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang dihimpit kesulitan Engkau mudahkan. Catatkan jamaah ini jadi jamaah ahlul masjid, ahlul Quran, ahlul sadaqah. Undang ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan haji hajah mabrur. Ya Allah, jadikan masjid ini tempat berkumpulnya hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Makmurkan masjid ini, jadikan bekal kemuliaan dunia wal akhirat. Karuniakan keikhlasan bagi siapapun yang Kau jadikan jalan terwujudnya rumah-Mu ini ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung dari selain itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Doakan saya sing sehat ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Walaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan ketemu di surga. Amin.